Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore Bu Puri. Selamat sore, Pak Rahmat. Terima kasih nih Bu Puri sudah datang. Iya Apa nih, yang Pak. kita kita apa yang kita obrolkan saat ini Bu Puri? Jadi kan kita ini nggak lama nih, cuma 10 atau 15 menit Hmm. ngobrol-ngobrol. Yang kita obrolkan hari ini apa Bu Puri? Eh, Pastinya masalah ya, Pak, karena memang hidup kita Yo, tidak lepas dari masalah ke iya masalah. iya. Iya, Coba. sebelumnya terima kasih Pak Rahmat sudah bersedia menemani saya coaching karena saya sedang dalam kondisi kebuntuan, kira-kira begitu. Apa yang buntu Bu Puri? Ini tentang salah satu murid saya sih, Pak. Mm-mm. eh Murid saya ini perempuan, sebut saja namanya Mawar gitu ya. Mawar gitu ya. Heeh. Oke. Anak ini tidak belum mungkin di awal tidak terdiagnosa dia ABK karena kalau dilihat dari performance akademiknya lumayan bisa mengikuti dan nggak parah-parah banget. Tapi di sisi lain saya melihat seperti ada apa ya, agak berbeda dengan teman-temannya dilihat dari mungkin kedewasaan mentalnya kali ya Pak. Karena dengan ukuran anak itu kelas 6 yang kebetulan memang badannya bongsor gitu ya. Oh, gitu. Anaknya sikapnya sangat kekanak-kanakan gitu Pak. Dan Oh, yang menjadi masalah di sini sebenarnya bukan dari fisiknya atau bagaimananya, tapi yang bermasalah itu ketika dia bersosialisasi dengan teman-temannya, itu di antara teman-temannya itu seperti mereka membangun tembok dan mereka sulit untuk menerima si anak ini, si Mawar ini untuk bisa gabung sama-sama mereka gitu. Jadi akhirnya si anak ini seperti merasa tersisih gitu Pak. jadi bukan karena fisiknya yang gemuk gitu, tapi itu ya, istilahnya digaulnya gitu. Iya betul Pak. Terus, Hmm. Iya, awalnya saya pikir eh apa ya? Saya terbiasa berpikir kalau misalnya si anak ini berkelakuan yang agak berbeda atau katakanlah menyimpang gitu ya Pak, bisa jadi ada sesuatu di balik sikapnya itu, entah itu dari rumah, bisa jadi pola asuhnya atau mungkin ada sesuatu lah di balik yang menjadi trigger akhirnya sikapnya seperti itu. Eh, Terus saya sempat memanggil beberapa temannya karena setiap saya sering dapat laporan dari orang tuanya juga Pak, kebetulan ibunya yang sering mengadukan kalau misalnya tiba-tiba WA, Bu Puri tolong si ini ditegur karena anak saya si Mawar ini tadi digini-giniin, nggak berapa lama lagi mungkin dalam hitungan minggu berikutnya WA lagi. Jadi kayaknya setiap kali ada masalah akhirnya berdampak juga si anak ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan selalu cerita ke orang tuanya. Dan ketika saya panggil teman-temannya untuk konfirmasi kejadian yang sesungguhnya, ternyata apa yang diadukan si Mawar ini kepada ibunya berbeda dengan yang sebenarnya terjadi ketika di sekolah gitu. Sampai akhirnya mungkin ibunya agak frontal ya Pak. Jadi pernah ternyata ibunya itu sampai ngelabrak gitu ya Pak, ngelabrak anak-anak temennya gitu, sampai datengin ke rumah, tolong ya Bu, ini anaknya diajari kayak begitu-gitu." Sampai akhirnya kan nggak cuma anaknya akhirnya yang bersikap, tapi juga orang tuanya. Jadi kalau yang saya gali gitu dari beberapa temennya, "Iya Bu, akhirnya kata mama udahlah nggak usah deket-deket sama si itu daripada nanti jadi masalah," begitu Pak. Akhirnya kan ya efeknya ketika di sekolah nggak ada yang mau berteman sama dia karena emang nggak mau cari masalah gitu. oh jadi intinya di sekolah itu terus gimana itu Bu? Dia bergaulnya gimana? Si anak ini sih sebenarnya kalau dilihat anaknya supel Pak, Oh, dia bisa dekat sama siapa aja dan hitungannya si anak ini memang agak
agak-agak apa ya, agak-agak tomboy, agak-agak kurang peka juga. Jadi mau ke siapapun dia oke itu. Bahkan seperti yang saya bilang tadi di awal, mentalnya seperti anak kecil. Jadi kalau main sama adik kelasnya, itu adik kelasnya digendong-gendong gitu. Kan Gitu. jadi agak aneh gitu Ya. ya, Pak. Dan termasuk juga sebenarnya tipikal anak yang perhatian, sangat perhatian gitu, termasuk guru-gurunya. Karena kadang tiap pagi nih Pak, hampir 2 pekan ini setiap pagi ada beberapa guru termasuk saya yang kalau pagi tuh pasti dianterin biskuit nih buat Bu Puri, nih buat Bu ini setiap hari gitu. Dan dari situ saya pikir ini anak kayaknya memang butuh perhatian gitu, butuh teman buat curhat. Jadi akhirnya ketika teman-temannya itu nggak ada yang mau menerima dia berusaha untuk mendekati guru. Kadang bagusnya itu Pak, jadi dia progresif gitu. Gitu. Sama bahkan nggak cuma sama saya, sama beberapa guru juga. Misalnya guru kelas 1, Bu Guru aku mau curhat dong gitu. Bagusnya sih begitu Pak, cuma pada akhirnya kan yang saya pikirkan ke depannya si anak ini nantinya akan hidup sendiri ya. Dia tidak bisa terus diprotek sama orang tuanya. Karena ternyata Pak, kalau saya lihat di latar belakangnya, Ya. ibunya ini adalah single mom. Jadi riwayatnya anak ini sudah ditinggal oleh ayahnya sejak dia umur 2 tahun, bercerai gitu kurang lebih. Oh gitu. Jadi memang dia nggak punya sosok ayah gitu. Sementara di rumah yang saya pikir awalnya ibunya protektif sekali, tapi malah justru sebaliknya. Si anak ini tuh seringkali jadi apa ya Pak, objek pelampiasan ibunya gitu. Jadi setiap hari nggak pernah ibunya nggak marah, hampir setiap hari selalu dimarahin gitu. Ya, yang jadi saya khawatirkan justru perlakuan orang tuanya inilah yang akhirnya membuat dia akhirnya jadi minder. Oh gitu. Jadi Mawar itu kalau ngobrol sebenarnya biasa aja ya Bu, bisa istilahnya bisa ngobrol dengan orang lain gitu ya. Cuma perlu perhatian gitu. Ya bisa sih Pak, bisa. Cuma memang kadang ada beberapa tingkah lakunya yang memang terlihat agak aneh gitu Pak. Misalnya kita lagi ngobrol, ini ngobrol sesuatu yang buat saya serius, tapi tiba-tiba dia ketawa sendiri, ketawa geli kan. Bisa jadi saya berpikir kalau ini terjadi sama teman-temannya kan akhirnya teman-temannya juga berpikir, ih ngapa sih nggak jelas gitu. Oh iya, dalam ini Mawar ini kalau curhat dengan Bu Puri itu, kalau menurut Bu Puri itu udah level berapa ini Mawar ini? Level apanya ya Pak maksudnya? Level misalkan skala 1 sampai 10 Bu, kalau untuk Mawar itu menurut Bu Puri udah level keberapa ini? Kalau untuk sebenarnya kalau ke saya si anak ini memang tidak terlalu terbuka ke guru-guru lain, bahkan bisa lebih terbuka kepada guru lain gitu. Tapi yang jelas dia punya beberapa kedekatan dengan guru-guru perempuan ya Pak gitu. Untuk skala keterbukaannya sih dari 1 sampai 10 kayaknya kalau saya nilai 6 gitu. Jadi ketika mungkin terjadi suatu masalah, dia tiba-tiba dia punya kepercayaan diri untuk tiba-tiba masuk ke kantor, Bu Puri aku mau cerita. Tapi setelah kita berdua tiba-tiba dia diem gitu. Jadi kayak harus ekstra ngegalinya baru akhirnya kebuka gitu. Oh iya, jadi untuk target untuk Mawar gitu kira-kira nanti targetnya berapa itu Bu? Skalanya kalau tadi 6 atau 5 ya tadi si Mawar tadi levelnya, skalanya? Kalau ke saya sih 6 ya, tapi kalau yang saya harapkan kan yang saya harapkan di sini targetnya dia itu bisa terbuka ke teman-temannya, karena biar bagaimanapun ya nantinya dia akan hidup dengan orang yang sebaya dengan dia gitu, bukan dengan ya orang-orang yang mungkin orang sepuh gitu ya Pak. Dia bisa bersosialisasi nantinya. Tapi kalau ke teman-temannya saya rasa dari skala 1 sampai 10 tuh masih di angka 5 ya Pak. Oh, untuk saat ini angka 5, terus ini Bu Puri targetkan angka? Wah, saya nggak muluk-muluk Pak. Iya, muluk-muluk. Dia bisa diterima dengan baik sama temennya nggak bersikap biasa aja, buat saya tuh udah
udah bagus. Jadi mungkin di angka 7 dulu kali ya Pak. Udah 7 ya. Terus apa yang diusahakan untuk mawar ini Bu Puri ya? Untuk mencapai target tadi ya 7 tadi. Langkah-langkahnya kira-kira apa itu yang Bu Puri lakukan, usahakan untuk mawar ini biar bisa bersosialisasi gitu. Iya Pak, awalnya sih gini ya Pak, saya berpikir tuh awalnya akar masalahnya ada di orang tuanya, tapi ternyata ketika saya pernah panggil orang tuanya, seperti apa ya Pak, orang tuanya, ibunya khususnya ibunya ini juga kayak dia punya masalah dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia diserahkan ke pola pengasuhan ibunya dengan kondisi ibunya yang saya rasa kesehatan mentalnya memang agak dia butuh tempat curhat, sementara dia juga merasa tertekan sehingga si anaknya ini jadi tempat pelampiasan. Jadi kalau misalnya pun ada hal yang bisa saya lakukan, paling saya hanya bisa mengkondisikan teman-temannya gitu. Cuma ya mentoknya saya di sini Pak, karena untuk pengkondisian supaya teman-temannya itu mau menerima dia, dulu pernah saya lakukan pendekatan personal ke beberapa temannya yang memang dekat, tapi seiring berjalannya waktu ada masalah lagi dan si anak ini bersikap yang sama, ibunya juga bersikap yang sama, akhirnya nggak ada perkembangan gitu Pak, jadi agak mentok sih. Oh gitu. Ini Bu Puri karena udah di penghujung waktu ini kita ngobrol ini ya tentang mawar ya Bu ya, tadi yang ini Ibu sampaikan ya. Kita obrolkan ini ya mawar tentang ada ini ya kebutuhan khusus ya di Perko. Terus nanti usaha pendekatan gimana Bu? Pendekatannya terhadap mawar atau orang tua itu gimana? Pendekatannya? Mungkin sih yang bisa saya lakukan dan yang real dan spesifik, mungkin saya bisa integrasikan ke dalam pembelajaran kali ya Pak. Kayak misalnya saya bisa menggunakan games untuk membangun kedekatan gitu, kayak games team building gitu. Jadi secara nggak langsung tanpa dengan diskenariokan tanpa mereka merasa mereka sedang dikondisikan seperti itu, mereka bisa merasa ngalir gitu dengan games itu kan mau nggak mau akhirnya ada interaksi, ada kerjasama gitu ya Pak, ada keintiman antara dia dengan teman-temannya yang mau nggak mau ya harus ngeblend gitu. Saya sih berharap mulai dari situ aja dulu kali ya Pak, untuk cairan gitu. Oh jadi action plan-nya nanti ini ya game building tadi ya untuk mawar tadi ya Bu ya? Iya Pak. Target waktu ini kapan tuh Bu? Untuk target game building action plan untuk mawar ini? Si mawar ini mau nggak mau mungkin sudah harus terlaksana di hari Senin ya Pak, karena waktunya memang sudah tidak ada lagi. Berarti mulai dari hari Senin paling nggak saya jadwalkan seminggu bisa beberapa kali untuk ada games kelompok, karena kalau untuk kayak kolaborasi per kelompok saya rasa juga nggak harus dalam bentuk games juga ya, kayak misalnya kerja kelompok itu juga kan bisa terbangun di situ gitu sih Pak. Karena ini terintegrasi dalam pembelajaran berarti ya bisa jadi setiap hari bisa terjadi interaksi gitu ya Pak. Kalau misalnya kan K13 ini juga kan menuntut adanya kolaborasi gitu ya. Iya. Seperti itu sih Pak. Jadi one-one dulu atau kelompok dulu? Saya lebih pilih langsung ke kelompok kali ya Pak. Kelompok kelompok dulu ya. Iya. Nah, oke Bu, berkaitannya dengan waktu ya. Saya jadi ingin tahu progres Bu Puri tadi ya untuk tangani si tadi mawar tadi ya, katanya tadi seminggu ya kelompok dulu baru nanti mawar gitu ya. Iya Pak. Oke, nanti saya tunggu progresnya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, tentang mawar ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat sudah bantu saya coaching. Jadi ada tadinya kusut, lumayan ada benangnya sudah terurai gitu. Saya jadi bisa melihat sedikit titik terang, ada pencerahan. Terima kasih Pak Rahmat. Iya Pak, ya Bu Puri. Oke, kita tunggu ya. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Waalaikumsalam. pertemuan berikutnya kita ngobrol-ngobrol ini lagi. Ya, Terima terima kasih kasih ya. Pak Rahmat. Ya, Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.